bukan waktu, tapi energi. Itu yang kita butuhin untuk kita kelola sebagai adult ADHD. Hai yang baru kenal sama aku P, aku seorang adult ADHD yang baru didiagnosa sekitar 2 tahun setengah di usiaku yang 35. Jadi aku baru benar-benar belajar dan menyadari bahwa banyak banget hal-hal yang aku suka pertanyaan tentang hidup aku itu ternyata adalah terkait dengan gejala ADHD. Dan ternyata salah satu hal yang pengen aku sharing sama teman-teman itu adalah bahwa hal yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai adult ADHD di mana kita punya responsibility, kita punya tanggung jawab itu adalah bagaimana kita bisa memanage energi kita yang berarti kita juga harus pandai memanage bagaimana kita mendapatkan dopamin dan mengelola dopamin tersebut. Aku nggak akan bilang bahwa 2025 aku nggak achieve apapun, tapi aku bisa bilang bahwa beberapa bulan terakhir aku tuh kehilangan passion dalam mengerjakan apa yang aku selama ini kerjakan. Sampai aku nggak inget lagi apa yang harus aku kerjain sekarang. Dan ketika ini terjadi, hal yang aku bisa andalin adalah pemahaman aku bahwa ini berhubungan sama dopamin aku yang yes, that have a problem with that. Dan aku belajar untuk fokus memanage energi. Jadi aku benar-benar fokus satu, memanage energi aku secara sosial. Aku cut orang-orang yang menurut aku itu akan menyerap energi sosial aku secara berlebihan. Kedua, aku cari kegiatan positif yang bisa mendatangkan dopamin. Sebenarnya kita bisa dapat dopamin dari banyak hal, tapi banyaknya kalau aku ngerasanya not in the good positif. Kayak misalkan shopping, impulsif belanja, terus kemudian minum minuman manis, snacking dan lain-lain. That's not a good dopamine resource. Jadi aku coba cari hal-hal yang lain. Contohnya adalah aku mulai mengerjakan hal-hal yang baru, tapi itu tuh nggak akan mengganggu pekerjaan utama aku. Dan yang ketiga adalah menyadari bahwa semakin aku push diri aku, beda dengan orang lain, neurotypical, semakin aku push diri aku bakalan lebih lama lagi di fase burnout ini. Jadi aku ngasih space besar-besarnya buat diri aku untuk pulih secara emosional, secara energi, secara apapun, tapi juga tidak terbengkalaikan hal-hal yang paling inti dalam pekerjaan aku atau kehidupan aku sehari-hari. Yes, aku tutup mata untuk banyak hal, tapi thank God masih hal-hal yang banyak yang aku bisa konsenin walaupun itu enggak seproduktif, kita sebut produktif dibandingin sebelum aku ngalamin, fase paralyzed atau burnout ini. Tapi aku belum pernah ada di fase kayak paralyzed dan seperti dulu kayak nggak mandi, nggak mau ngapa-ngapain, itu nggak ada puji Tuhan sekali karena sekarang udah tahu bahwa aku itu karena ADHD aku, tapi, tetap aku harus melepaskan diri dari, self judging, untuk meng-compare aku pada saat aku lagi on fire banget di awal tahun sampai di pertengahan. Semoga cerita aku dan aku 3 yang aku bagiin tadi itu bisa kasih support buat teman-teman yang mungkin lagi bingung menghadapi gejala ini, pengalaman ini.